Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan hari Sabtu 7 September 2024. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini kita diperhadapkan pada sikap bagaimana kita harus menghadapi aturan-aturan hukum-hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di tengah kehidupan sebagai orang beriman maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan orang Farisi yang sangat menekankan hukum Taurat, hukum agama, hukum hari Sabat yang sebenarnya itu dibuat supaya manusia semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Orang-orang Farisi membuat aturan-aturan baru, tambahan-tambahan yang harus ditaati di luar apa yang sudah ditetapkan, dan semuanya itu justru semakin membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari sesama, membuat hidup menjadi kaku, mengekang, hidup mereka menjadi lumpuh, tidak lagi berdaya. Padahal peraturan-peraturan hukum Sabat adalah aturan yang membuat manusia, entah hewan juga pun, harus beristirahat pada hari itu. Mereka mengumpulkan tenaga lagi dan membangun persatuan dengan Allah yang telah menganugerahkan kehidupan dan hari-hari yang baik kepada mereka. Maka Yesus mau menyampaikan kepada mereka bahwa inti dari hukum Sabat itu adalah supaya manusia selamat. Aturan yang ada harus membuat manusia selamat, bukan mati. Sama seperti murid-murid ataupun pengikut-pengikut Daud pada perjanjian lama yang dikejar-kejar oleh raja. Karena lapar mereka pergi ke bait Allah dan memakan roti yang seharusnya diperuntukkan bagi para imam. Itu mereka lakukan supaya mereka hidup. Dengan kata lain, sebenarnya Yesus bukan mau mengatakan melanggar hukum bisa diperbolehkan, tetapi kiranya kembali ke dasar. Aturan dan hukum harus membawa manusia kepada keselamatan. Dan sesungguhnya mau ditekankan kepada kita bahwa Sabat atau peraturan keagamaan, peraturan gereja
yang kita hidupi sekarang, yang sedang kita jalankan, itu semua dibuat supaya kita selamat. Hari Minggu sebagai bagian dari hari Tuhan, di mana orang-orang Katolik diajak untuk mengambil waktu, memberi diri untuk berdoa, berkumpul bersama, merayakan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan. Itulah bagian dari upaya usaha untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Walaupun kadang-kadang kita menemukan juga sikap-sikap, perilaku-perilaku seperti orang Farisi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun Yesus hari ini menyapa kita, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya di atas hukum itu masih ada cinta kasih, masih ada sesama, masih ada manusia yang lebih kita utamakan keselamatannya. Dan dengan ini, bacaan ini juga mengajak kita untuk mengisi hari Minggu itu hari Sabat dalam tanda petik bagi kita orang Kristen ini, untuk menjadikannya hari di mana kita juga menimba kekuatan baru bagi kita secara fisik di luar secara rohani. Bahwa di situ kesempatan bagi kita untuk memulihkan mungkin tenaga badan kita, tubuh kita yang sudah letih bekerja sepanjang hari-hari yang lalu. Nah, dengan tenaga dan semangat yang baru, diisi lagi tenaga yang baru yang dipenuhi oleh sabda Tuhan, semangat cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Kesempatan itu akan membuat kita hilang dari kejenuhan, hilang dari kreativitas yang mulai melemah. Tetapi Sabat, hari Minggu, yang bagi kita orang Kristen menjadi kesempatan kita untuk rekreasi, mencipta kembali semangat baru, pemikiran baru, daya kerja kekuatan yang baru. Maka marilah kita menghidupi itu semua dalam semangat iman bahwa kita semua adalah orang-orang yang lemah, yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit, dari segala dosa, dari kelemahan kita. Yesus adalah penyembuh, tabib sejati yang dapat memulihkan kembali lagi hidup kita yang sering lumpuh, sakit, tak berdaya karena kejenuhan menghadapi hukum aturan yang ada. Marilah kita tiru Yesus yang menjadikan hukum cinta kasih menjadi yang paling tinggi di atas segala-galanya. Semoga kita dapat menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, menjadikan pegangan, menjadikan arah dari kehidupan kita. Atas semua apapun yang kita jalani, kita hidupi, aturan norma yang ada, Yesus telah menjadi panduan yang paling utama. Semoga hidup kita selalu disinari oleh hukum cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Semoga, amin.